Topik ini tentang memory management yang terjadi pada library Qt. Pada manajemen memori, sebenarnya semua kita ketahui bahwa semua objek yang kita buat secara implisit itu adalah inherit dari key object, dan dia punya parent dan child. Sebagai ilustrasi, kalau misalkan objek parentnya dihapus, maka child di dalam parent itu akan dihapus secara otomatis. Sebagai contohnya, misalkan saya punya parent, saya instance sebagai objek, dan punya child, kita ada reference dari parentnya dan sebagainya, punya child dan sebagainya. Once saya hapus delete parents ini di sini, maka secara sistem penggunaan objek child di dalam parent tersebut by default akan dihapus oleh framework ini. Dan ini cukup mudah ketika kita implementasi dalam GUI yang mungkin agak kompleks, di mana inherit, dan kita juga pakai beberapa GUI yang dalamnya ada kayak misalkan radio button dan sebagainya, dalamnya ada canvas. Itu jangan khawatir kita bilang delete parent di situ, maka by default dialog ini secara sistem yang menghapus semua komponen-komponen yang ada menempel di dalam dialog tersebut. Kita juga bisa menggunakan pattern di dalam Qt ini. Sebagai ilustrasi, kita bisa menggunakan this sebagai pointer daripada level parentnya. Jadi kalau misalkan saya bilang key group pointer box ini, dan kita deklarasikan this, ini artinya apa? Ini adalah objek daripada kelas ini. Misalkan ini adalah konstruktor, maka objek ini di dalamnya parentnya adalah this, objek yang current saat ini di dalam scope code ini, termasuk button juga di sini. Dan itu bisa ketahuan kalau kita misalkan hapus di sini, maka dia akan hilangkan seluruh objek parent dan childnya pada alokasi stack di sini. Dan heap ini ketika kita deklarasikan new atau delete, itu memori dialogi di dalam heap ini di sini. Jadi kalau misalkan konstruktor dia di atas, destructor itu kita delete itu pastikan kita harus lakukan secara eksplisit kalau memang itu kita deklarasikan objek yang memang buatan kita. Kalau by defaultnya dia itu harusnya itu udah terhapus, kecuali kalau memang merefer ke beberapa objek yang agak kompleks. Itu tugas kita untuk menghapus memori dari penggunaan objek kita. Nah, stack itu sendiri juga ketika kita deklarasikan suatu variabel dalam suatu kelas, ya, mungkin ini adalah variabel ini dialokasikan dalam satu stack, dan once itu keluar dari konstruktor, ya, maka dia dihapus dalam kelas tersebut. Jadi kalau misalkan ilustrasinya seperti ini, saya punya entry point my main window ini w, dimana ini adalah .show, ini adalah kelas my window, dan kita deklarasikan label dengan parent dialognya di sini. Once this show dan kemudian execute, maka dia tahu bahwa ini ada objek yang harus tampilkan. Ini dia punya aplikasi objek, dan ini punya objek, ini akan kontrol untuk stack dan heap-nya. Kemudian di dalam key object ini itu ada namanya set parent, di mana kita bisa alokasikan objek ini parentnya ada di mana, ya. Dan untuk tahu ini kita juga bisa menghapus beberapa item. Jadi cukup mudah untuk perubahan ownership key object tersebut. Kalau kita perhatikan pada konstruktor etiquette ini, hampir key object ini itu diambil sebagai parentnya. Dalam hal ini parentnya dari 0, dan ini secara implisit
default yang ada di dalam konstruktor setiap objek yang kita buat. Contohnya key push button ini, dan dia punya parent seperti ini, nilainya 0, dan ini sehingga ini kita bisa mengontrol apa yang ada di dalam objek key push button seperti ini. Jadi pastikan kalau misalkan kita membuat satu objek baru, maka kita bisa memberikan parentnya null, dan kita bisa lakukan kalau misalkan melakukan penghapusan objek dari yang kita buat itu. Dan ini memang sudah disediakan oleh Qt Framework di dalamnya. Oke, terima kasih.